mindset ke diri. Ya, thank you untuk direkam. Jadi thank you Agnes, saya suka kalau ngomong suka lupa nggak sebagai Mbak admin. Anyway, jadi saya kenal Agnes itu dari satu komunitas bisnis, memang menyenangkan. Semakin kita banyak membuka diri, semakin kita memiliki pola pikir positif dan juga mempelajari dan mendalami teknik loa. Mungkin ini nanti akan banyak di-share oleh Kakak Agnes. Itu memang membuat kita bisa lebih banyak melihat kehidupan itu jadi lebih berarti, jadi lebih bermakna, dan semoga goals-goals yang kita ingin capai itu bisa terjadi. Nah, malam ini kenapa sih saya ingin mengambil mengenai LOA dan kita relatekan dengan keuangan. Sebenarnya LOA itu dari istilah law of attraction itu nggak harus selalu ke keuangan, bisa banyak hal kita attract gitu ya. Cuman memang kali ini karena keuangan sendiri itu finansial merupakan salah satu pilar dalam di dunia well-being. Nah, nanti mungkin saya akan coba share juga sebelum kita mulai kelas, kita samakan dulu persepsi, mindset mengenai well-being itu apa. Jadi nanti saat Kakak Agnes membawakan materinya, ini sifatnya fun dan sifatnya light, jadi monggo teman-teman tolong berpartisipasi aktif aja gitu ya. Jadi nanti saat kita semua saling sharing, kalau memang ada yang ingin ditanya, monggo bisa open mic, bisa juga ketik di chat gitu. Jadi kelas malam ini benar-benar kita ingin mengajak Bapak Ibu untuk lebih mengenal ilmu loa, lebih mengenal teknik loa, bagaimana loa itu bisa banyak mewujudkan mimpi-mimpi kita, mewujudkan goals-goals kita. Tentunya nggak hanya dengan membayangkan dan percaya, tapi juga harus ada action yang dilakukan. Otherwise ya nggak gerak-gerak juga seperti sana. Gitu ya, Agnes, mungkin aku mulai dulu buat sharing ya. Dari sini nanti giliran akan panggung ke dirimu. Oke, teman-teman, sebentar saya coba share dulu materinya. Sudah terlihat kan? Sudah ya. Jadi sudah, oke, thank you Kak Jo. Jadi kalau kita ngomongin well-being, teman-teman mungkin selama ini masih bingung, itu well-being itu apa sih gitu ya. Jadi di sini saya hanya akan coba samakan persepsi kita bahwa ada beberapa pilar di dalam well-being itu kan kembali kesejahteraan diri pribadi gitu ya. Istilah kesejahteraan diri pribadi itu ada pilar-pilar yang menunjang di situ. Bagaimana semua pilar itu bisa terjadi di kehidupan kita dengan balance. Apakah selalu balance? Tidak. Kadang-kadang. Tinggal bagaimana cara kita menyikapi dan di manakah kita tingkat kesadaran dan tingkat acceptance kita ya saat pilar-pilar itu tidak balance. Jadi di sini misalnya yang pertama ada sense of purpose. Setiap manusia itu dilahirkan di dunia memiliki tujuan hidup, memiliki life goals ya. Mungkin ujungnya itu bisa jadi masih amat sangat jauh, cuman sudah pasti kalau kita sudah memiliki tujuan kita hidup di dunia ini, akan lebih mudah kita menggerakkan target-target yang sudah kita pecah-pecah untuk mencapai tujuan kita. Yang kedua ini financial management, financial well-being. Ini nanti mungkin yang akan banyak di-sharekan oleh Kak Agnes dan akan dihubungkan dengan bagaimana LOA itu membantu untuk kita bisa mencapai kesejahteraan keuangan kita. Kemudian yang ketiga ada physical health. Ya, di sini lebih relate dengan pola hidup sehat, bisa olahraga, bisa pola makan sehat, pola tidur gitu ya, itu semua masuk di physical health. Dan jangan lupa mental well-being, ini merupakan area terkuatnya dari LERM sebenarnya secara fungsi gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa berdamai dengan kondisi yang kadang tidak stabil. Berdamai dengan emosi, berdamai dengan stres, berdamai dengan kecemasan gitu ya. Bagaimana kita bisa kenal dan kita bisa sadar dan kita berusaha untuk bisa membalancekan rasa itu. Dan hopefully dengan semuanya ini semua bisa in place dari sisi social connection, cara kita berelasi, kita kan sebagai manusia pertama harus bisa berelasi dengan diri sendiri. Kenali well-being kita, kemudian kita bisa tularkan itu saat kita berelasi dengan yang terkecil dulu, yang terdekat dulu, keluarga. Dari keluarga mungkin ke keluarga lebih besar, kemudian ke dunia kerja, ke networking, dan akhirnya ke semua koneksi yang kita miliki selama ini. Jadi ini adalah 5 pilar dari well-being ya, meskipun kadang-kadang kita temuin
ada bisa 6 pilar, 8 pilar, cuman at least 5 subjek ini yang sebenarnya diharapkan kita kenali diri kita, ada di mana sih posisi kita saat ini, gitu. Cuman malam ini kita akan khususkan ke financial management. Nah, tadi saya sempat sebutkan secara detailnya ya teman-teman, ini mungkin saya akan share juga. Nah, jadi ini adalah aspek-aspek yang terdapat dalam 5 pilar tadi. Ya, nah ini di sense of purpose. Jadi mungkin beberapa bapak ibu di sini yang sudah lumayan sering mengikuti program training-training dari Lerem dan ataupun dengan saya banyak sekali menggaung-gaungkan self awareness. Ya, karena kita sebagai manusia, kalau kita tidak aware, kita tidak sadar mana potensi kita, mana kekurangan kita, itu akan susah untuk kita mendrive kita punya goal setting. Apa yang jadi core value kita, gimana produktivitas kita. Dan yang pasti, how we are motivated to ourselves gitu. Itu juga amat sangat penting. Apakah ini selalu ada? Kadang kita juga negatif, kadang kita juga turun, kadang kita juga drain down, which is itu wajar. Kemudian ini saya skip dulu untuk financial management, saya pindah ke blok berikutnya untuk yang physical health. Nah, physical health ini yang tadi ya, jadi ada exercise, ada nutrisi, lingkungan pekerjaan, dan tidur. Kita kadang merasa semuanya kita maintain, tapi kita suka kurang tidur. Gitu. Ini juga salah satu faktor yang mempengaruhi physical health. Nah, mental well-being, ada self-confidence, growth mindset, stress management, mindfulness, mental health, ini semua ada di dalam aspek mental well-being. Social connection tadi yang saya bilang, ada semuanya relate dengan relasi, gimana kita bisa berelasi dengan peer, dengan rekan kerja, kita berelasi dengan manajer kita, dengan atasan kita, dan kita sebagai manusia seberapa jauh kita memiliki emotional intelligence, seberapa jauh kita bisa memiliki rasa empati, rasa toleransi, menempatkan diri kita di posisi orang tersebut, itu adalah aspek-aspek yang bisa mempermudah kita saat kita terkonek dengan dunia luar. Nah, yang financial management ini saya rasa ini saya yakin Kak Agnes ini cukup menguasai di sini. Bahkan dia sendiri juga seorang financial educator. Jadi saya yakin cara memolakan aspek keuangan beliau sudah cukup handal lah, cukup expert. Jadi dari sisi future planning buat masa depan kita, life insurance, budgeting, saving, dan kemudian untuk pensiun. Ya, jadi saya tidak akan go through detail di sini, tapi at least saya ingin mengajak teman-teman bahwa ini loh komponen dalam pilar well-being yang harus kita bisa selaraskan. Saya nggak bilang harus selalu, tapi at least kita coba selaraskan. Oke, jadi ini hanya sekedar introduction dulu Bapak Ibu sebelum kita masuk ke area financial well-being, sebelum kita masuk ke LOA. Nah, saya tambahkan satu hal ya, jangan bosan-bosan mungkin untuk Bapak Ibu yang sudah sering mengikuti kelas Lerem. Nah, ini adalah mindset yang selalu saya tekankan, termasuk untuk mengikuti kelas ini. Nanti akan banyak kata-kata mungkin yang pengumuman Bapak Ibu akan dengar dari apa yang diterangkan oleh Kak Agnes. Karena saat kita ingin melakukan perubahan, ini tujuannya bisa jadi bisnis goal, bisa jadi life goals ya, yang panah di paling kanan. Cuman pertama kita sebagai individu kita harus punya awareness. Kita punya rasa sadar bahwa aku ingin berubah dari posisi sekarang ke posisi yang di depannya. Saat aku sadar aku ingin berubah, aku masih tahu nih si Katie masih accept apa yang jadi potensi diri Katie, apa yang jadi kekurangan Katie. Kemudian kita take some action. Yang kita mau lakukan apa? Apakah kekurangannya kita improve? Apakah potensi diri kita gali lebih dalam lagi? Tujuannya buat kemana? Untuk mencapai hasil yang bisa kita selaraskan dalam tujuan kita. Tujuan karir, tujuan keuangan, tujuan kehidupan. Ini semuanya menggunakan 4 konsep ini. Yang sering terjadi adalah kita sebagai manusia itu bolak-balik tuh di awareness acceptance. Termasuk saya, ada kalanya saya acceptance masih sedikit beberapa tantangan yang saya hadapi. Kemudian semakin kita sering melatih, akan lebih mempermudah kita untuk butuh ke next step-nya, untuk ke action. Nah, jadi dengan pola pikir seperti ini, plus nanti share dari Kak Agnes mengenai LOA, saya harap teman-teman bisa menyelaraskan juga gitu. Mudah-mudahan dalam kelas hari ini pun teman-teman bisa lihat bahwa oh, aku nih sekarang ada di posisi acceptance dan masih susah untuk fokus melakukan action. Nah, LOA itu sebenarnya membantu. Bagaimana teknik-tekniknya, bagaimana caranya, monggo aku serahkan ke Kak Agnes. Silakan Kak, aku stop share ya dirimu sekarang ya.
Teman-teman sampai sini cukup jelas ya teman-teman ya? Sebelum Jelas, Kak, jelas. jelas ya. Atau kalau masih ada yang ingin ditanya, monggo di chat box. Ya, thank you Kak Jo. Sambil kita tunggu Kak Agnes menyiapkan decknya. Oh, udah saya langsung aja. Saya Ya. sharekan. Oke, kembali lagi saya menyapa teman-teman Lerem. Malam hari ini saya akan sharingkan wealth attraction. Sekaligus nanti kita study case, kita sama-sama ya, membedah. Mungkin saya nanti minta satu atau dua partisipan untuk kita membedah prosesnya. Kalau teori itu mungkin kebanyakan law of attraction sudah banyak yang tahu, tapi nanti kita bedah sama-sama supaya kita tahu how to-nya untuk mencapai impian yang kita inginkan. Oke, saya langsung sharingkan ya. Bulerem sudah kelihatan Bu Keti? Kelihatan ya Bu Keti? Kelihatan, aman. Kelihatan. Oke. Agnes, kamu jangan Oke. panggil aku dong di sini. Masa aku dipanggilnya Bularem itu hanya di tertentu enggak? Karena ibu memang meleremkan hati para orang-orang di sekitar kita. Oke, langsung ya. Oke, silakan Agnes. Oke, wealth attraction. Jadi berbicara wealth attraction itu kan artinya kita mau menarik segala sesuatu kejayaan, kesuksesan, kesejahteraan. Nah, sebelum saya lebih detail lagi bagaimana wealth attraction itu kita bisa raih, kita harus belajar dulu law of attraction-nya dulu. Fundamental daripada law of attraction. Saya nggak akan banyak-banyak mengulik, tapi saya langsung case by case, karena saya yakin teman-teman di sini sudah banyak juga dengar bagaimana law of attraction itu bekerja. Saya langsung akan kaitkan dengan kejadian-kejadian nyatanya nanti. Oke, ini remind dulu aja ya. Law of attraction itu simpelnya adalah konsep yang percaya bahwa impian bisa diraih jika punya keinginan kuat. Tapi masalahnya tuh gimana? Cuman keinginan doang, tapi akhirnya gimana caranya supaya mewujudkannya? Nah, sebenarnya prinsip dari law of attraction itu simple ya. Law of attraction itu kayak magnet. Jadi kalau tadi kita lihat ya gambar yang saya buat itu kan menarik uang, menarik kejayaan seperti itu kan. Sebenarnya law of attraction ini menarik apapun yang kita pikirkan. Maka pikiran positif akan menarik positif, pikiran negatif akan menarik hal negatif. Nah, nanti saya akan bedah juga bahwa terkadang kita tidak sadar di mana kita merasa bahwa kita sedang berpikir positif, tapi kita sedang menarik hal yang negatif. Nanti kita akan kupas. Nah, konsep ini akan mengajarkan orang-orang berpikir positif untuk menarik sesuatu yang diinginkannya. Karena tidak ada orang yang mungkin ingin hal-hal negatif untuk ditarik ke hidupnya kan nggak ada ya. Oke. Nah, sederhananya konsep LOA bahkan banyak dijadikan jargon oleh para motivator ya. Kutipan yang disampaikan oleh pendiri The Walt Disney Company, if you can dream it, you can do it. Ya, ini bukan hanya suatu kata-kata. Sebenarnya ini punya konotasi yang begitu dalam. Menurut saya sendiri juga dream fighter ya. Banyak kejadian-kejadian hidupnya, kisah nyata saya, dari saya zero sampai akhirnya saya bikin pabrik. Dulu saya waktu kecil bermimpilah setinggi langit, capailah capailah impianmu setinggi langit. Ya, saya hanya sekedar tahu itu tanpa tahu how to-nya. Ternyata ketika one by one segala impian saya tercapai, saya baru realize ternyata kata-kata ini dari Walt Disney dalam banget ya. If you can dream it, you can do it. Coba ya, saya mau buka kisah-kisah nyata di kehidupan kita sehari-hari.
banyak sekali teman-teman kita, bahkan mungkin diri kita sendiri, terkadang mau mimpiin aja takut. Wah, udahlah, jangan mimpi muluk-muluk. Nanti malah nggak kesampaian. Wah, terlalu muluk-muluk kayaknya. Nah, itu maksudnya ya. Jadi ini begitu dalam bahwa boro-boro ingin itu tercapai, bahkan memimpikannya aja kita nggak nyampe. Nah, makanya yang sering saya juga ajarkan ke tim saya, sharingkan ke tim saya atas pengalaman saya pribadi, saya biasanya bukan sekedar menulis impian, lalu saya bayangkan, saya inginkan, nggak cuma sekedar itu. Sampai akhirnya saya memiliki eh, tagline ya di teman-teman saya. Agnes, seorang pejuang mimpi yang selalu ingin mencapai impiannya menembus langit. Capailah impianmu menembus langit. Jadi saya punya tagline itu bukan gapailah impianmu setinggi langit, tapi gapailah impianmu menembus langit. Artinya kan sesuatu yang tidak terukur malah. Nah, pada malam hari ini saya akan men-sharingkan sesuatu yang tidak terukur bagaimana caranya untuk menjadi terukur. Sehingga nanti kita sendiri juga sama-sama ya bisa mengejar impian menembus langit. Oke. Nah, simple aja ya. Banyak sekali teori LOA, ada 3 ya. Attention, and then kalau kita sudah ada atensi, nanti maka akan ada koneksi. Setelah ada koneksi, pasti nanti ada afirmasi secara otomatis dalam kehidupan kita. Nah, ada juga mintalah, lalu koneksinya akan mencari, afirmasinya akan yakin. Nah, secara actionnya, menulis impian kita, sehingga alam bawah sadar kita akan menyadari bahwa kita sebenarnya menginginkan itu, and then action, lalu mensyukuri apapun yang terjadi. Nah, nanti kita ada study case, kita bedah. Sebelum kita bedah, siapa sih Agnes? Kok sampai segitunya mau jelasi LOA? Apakah sudah pernah mengalaminya? Oke, sekarang kita akan lebih dalam lagi web attraction. Sebelumnya saya ingin memberikan kisah-kisah hidup saya sedikit aja supaya nanti ketika saya membedah case-case itu langsung relate. Teman-teman langsung ngerti, oh maksud Agnes mungkin seperti ini ya. Oke. Ini adalah saya hari ini, dan keenam yang saya tulis di sini itu adalah pencapaian-pencapaian saya dari LOA yang juga diiringi dengan doa. Jadi keyakinan yang begitu kuat, how to yang saya benar lakukan step by step sampai akhirnya saya di posisi saat ini. Nah, ini adalah foto-foto beberapa yang pencapaian-pencapaian saya dari LOA dan doa. Oke, kalau kita lihat sebelah kiri itu ada Klik Plastindo. Itu adalah pabrik pertama saya yang saya dirikan. Jadi loanya bagaimana? Dulu saya ingin punya pabrik ini, saya nggak punya koneksi, saya juga nggak punya uang malah. Tapi how to-nya bagaimana? Saya melakukan tahapan 1, 2, 3 ini. Ya, sampai akhirnya jadi Klik Transport Madura. Nah, yang bawah adalah IG saya. Dulu bahkan saya tidak punya koneksi. Dan saya bersyukur sekali malam hari ini saya bisa berteman dengan founder Lerem. Thank you ya Bu, mau berteman dengan saya. Ini adalah koneksi yang saya bangun supaya bisa mendukung saya ketika saya ingin menggapai impian saya, membangun kerajaan saya. Saya bangun koneksi-koneksi di sekitar saya, orang-orang yang positif. Dan ketika saya telah meraih koneksi, pabrik, dan lain-lain, sampai akhirnya pencapaian saya berhasil membangun bisnis yang lebih besar lagi, dan ketika ada Conference Idea Cloud di Surabaya oleh Pak Hermanto Tanoko, saya diminta jadi speaker bersama dengan Pak Sandiaga Uno, Helmi Yahya, untuk men-sharingkan bagaimana proses saya sampai akhirnya bisa mencapai ke titik tersebut. Nah, berikutnya lagi, ini adalah impian saya, di mana saya
ingin memiliki mobil-mobil ya. Ini sebenarnya tidak semuanya tercapai, baru satu yang tercapai karena awalnya saya concern sama bikin pabrik, bikin usaha dulu sehingga mobil adalah nomor sekian. Jadi kalaupun saya beli mobil, saya cuma beli truk karena itu bisa diputarkan jadi uang. Jadi untuk keinginan pribadi itu masih di belakang ya. Dan sampai akhirnya itu tercapai, thanks God. Dan saya flashback lagi ke belakang, saya mengalami ini semua karena saya melakukan loa dan doa. Oke, kita langsung study case saja ya. Oke. Saya mengeluarkan Excel kelihatan. Kelihatan Agnes. Ya, kalau kita lihat ya tadi di sesinya Bu Kety bahwa di segi finance ya, itu harus ada future planning, life insurance, budgeting, saving, pensiun gitu kan. Kita case by case ya. Saya akan bedah case-nya saya dulu, lalu nanti saya minta satu atau dua partisipan untuk kita bedah bersama. Kita juga pikirkan bersama how to achieve apa yang teman-teman nanti inginkan. Ya, saya ingatkan lagi tadi ya, ada atensi, koneksi, atau bisa mintalah, carilah, yakinlah, atau menulis, and then action, lalu bersyukur. Ya, jadi dimulai dari yang pertama dulu. Salah satu case yang saya alami, pabrik. Waktu saya ingin punya pabrik, saya tahu betul bahwa saya harus memperjelas impian saya itu harus punya pabrik apa. Kenapa waktu itu why pabrik? Karena saya kebetulan hidup di keluarga manufaktur yang karena saya perempuan tidak dikasih panggung, maka saya akhirnya bikin panggung saya sendiri. Nah, akhirnya saya waktu itu begini, saya harus punya pabrik sendiri meskipun kedua orang tua saya tidak ngasih panggung. Tapi pabrik apa ya? Waktu itu saya berpikir seperti itu. Ya, karena itu menjadi atensi saya, benar-benar menjadi atensi saya, sampai akhirnya saya dipertemukan sama aplikasi di Google. Waktu itu aplikasi kisah sukses, kisah kisah nyata orang-orang sukses. Kebetulan waktu itu saya menemukan seorang tokoh namanya eh, Indra ya sama sama Badowi di mana dia dari seorang tukang sampah bisa jadi miliarder waktu itu seperti itu. Nah, karena dasarnya saya nggak punya modal, ketika saya buka aplikasi itu keluarnya langsung tukang sampah, langsung kena ya. Tukang sampah, sampah kan nggak pakai modal ya. Waktu itu spontan begitu. Langsung saya tegaskan, oke, saya mau punya pabrik daur ulang plastik. Waktu itu jadi daur ulang plastik ya, pabrik plastik. Oke, atensi saya sudah jelas bahwa saya ingin pabrik plastik. Lalu saya menulis, saya ingin pabrik plastik. Plastik luas, plastik yang seperti apa? Saya tulis daur ulang plastik. Terus saya cari apapun yang berhubungan dengan pabrik-pabrik daur ulang plastik. Kalau kita dapatin di desa-desa itu biasanya daur ulang plastik biasa ya, hanya satu mesin, dari botol dicacah, dari ember dicacah. Oh Tuhan, saya nggak mau yang kayak gitu. Saya maunya yang besar. Saya maunya yang benar-benar sudah manufaktur. Akhirnya saya benar-benar cari nih ya. Makanya tadi saya bilang mintalah, carilah ya. Saya benar-benar cari yang relate dengan impian saya di Google. Saya searching, saya sampai tulis tuh. Ada pabrik ini saya tulis. Akhirnya saya yang menarik perhatian saya print, saya poster, saya taruh di itu. Nanti tahun segini Agnes punya begini. Lalu saya bawa dalam doa. Doa saya pun jelas. Gambar di pikiran saya pun jelas. Karena atensinya begitu jelas di pikiran saya, di alam bawah sadar saya, dan saya tulis. Nah, berbicara atensi, ini how to-nya ya, teman-teman. Ketika saya tulis, ini menjadi kebiasaan saya. Kalau saya menulis impian, itu bukan cuma sekedar impian, saya ingin pabrik plastik. Enggak. Jadi saya ini benar-benar kayak jadi seorang programmer, kayak jadi apa itu
benar-benar bikin strukturnya. Kalau bikin pabrik, berarti harus punya tanah, harus punya mesin, harus punya bangunan. Kira-kira uangnya berapa? Saya tulis. Jadi saya tuh kayak lagi kuliah bisnis, and then disuruh bikin bisnis plan. And then bisnis plan itu nanti saya presentasikan. Seperti itu. Padahal saya waktu itu nggak lagi presentasi ke siapa-siapa. Saya mempresentasikan dulu ke diri saya. Oke, berarti saya harus punya ini, detailnya begini, begini, begini. Oke, sudah detail, lalu saya harus karena sudah jelas ya, karena saya sudah jelas, keinginan saya sudah jelas, prosesnya sudah jelas, saya tahu. Oh, berarti saya harus cari orang-orang yang mendukung ini. Maka koneksi itu dan dengan action juga itu datang ke kita. Suatu ketika ada, waktu itu masih zamannya Facebook ya, di Facebook itu ada pengusaha daur ulang plastik yang cukup terkenal, itu ada di beranda saya di Facebook. Namanya ADUPI, Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia. Loh, kenapa kok bisa ada di beranda saya? Karena waktu saya searching, saya itu searchingnya yang berhubungan dengan daur ulang plastik. Otomatis kan dari sosmed ngasih makannya yang berhubungan dengan itu kan. Ketemulah saya asosiasi. Saya cari tahu, saya masuk di sana, saya jadi aktivis di asosiasi itu, saya jadi pengurus, mau nggak mau saya secara nggak langsung punya koneksi orang-orang di sekitar saya yang relate sama impian saya. Singkat cerita, saya dikasih kesempatan untuk menjadi maklonnya dia. Nah, pertanyaannya adalah uangnya dari mana? Oke, berbicara uangnya dari mana, saya bikin lagi kayak begini. Uang 1M. Ya. Let's say kayak gini ya. Saya tulis lagi seperti ini, persis kayak begini. Jadi saya program semuanya. Ya. Jadi step by stepnya saya lakukan. Oke. Nah, waktu uangnya dari mana, saya waktu itu mikirnya adalah begini. Nyari uang 1M dari mana ya? Saya waktu itu kerja sebagai karyawan. Wah, 1M gaji karyawan nggak cukup. Lalu saya tiba-tiba, karena sudah ada atensi di pikiran saya, ini sudah jelas, saya pengennya ini, uangnya sekian, bisnis plannya sudah jelas. Wah, berarti kalau saya pengen dapat uang 1M, saya tuh harus kerja apa ya? Tanpa harus tinggalin kerjaan saya dulu, karena saya nggak punya pegangan. Akhirnya saya waktu itu kepikiran, oh, jadi property agent atau insurance agent. Singkat cerita saya memutuskan insurance agent dan saat itu pun saya itu menulis untuk saya bisa dapat 1M berarti saya harus closing berapa orang dan closing premi berapa. Ternyata kok karena cycle saya ini saya rasa tidak tidak apa ya, tidak mungkin punya uang gede, saya disadarkan sama leader saya. Agnes, kenapa kamu harus kerja closing dengan banyak orang? Kamu harus tentukan kalau kamu mau closing gede, butuh premi berapa. Kalau preminya gede, berarti harus punya manfaat yang besar. Nah, orang-orang yang membutuhkan proteksi dengan manfaat yang besar, itu siapa? Baru ini pikiran saya terbuka. Oke, orang-orang yang punya hutang di bisnisnya, orang-orang yang punya tanggungan besar anaknya sekolah di luar negeri. Saya setting di situ ya, atensinya apa, koneksinya apa, afirmasinya seperti apa. Nah, singkat cerita, saya dapat 1M dari closingan saya waktu itu 10M saya closing. Nah, teman-teman bisa rasakan ya, bahwa saya bisa closing 10M bukan suatu yang tiba-tiba. Semua ketika saya tahu Loa ini bagaimana bekerja, saya ini kayak lagi bikin program gimana program itu bisa jalan. Dan jangan lupa, habis nulis harus action. Dan ketika action, pasti ya ada sesuatu yang tidak mulus. Pasti ada gangguan-gangguan. Ingat, bersyukur itu sudah benar-benar mutlak harus dimiliki sama kita ketika kita punya impian. Harus terus positif. Ketika ada halangan-halangan terjadi, saya karena sudah melatih, saya selalu begini, terima kasih Tuhan, kemarin orang itu sepertinya menipu saya.
Gara-gara dia nipu saya jadi pintar. Ternyata saya harus begini. Gara-gara ini saya jadi begini. Gara-gara ini saya begini. Jadi saya berusaha tidak sedikit pun ada hal negatif masuk ke dalam diri saya supaya saya ini everything-nya positif. Benar-benar web attraction itu bekerja. Nah, kurang lebihnya kalau settingan saya untuk hidup langkah demi langkah saya ingin mencapai tujuan saya di web attraction seperti itu. Maka itu dimulai dari sesuatu yang besar. Sesuatu yang kecil saya juga tulis bahwa kembali lagi ke aturan main dari yang Bu Kety sharingkan ya. Future planning-nya harus jelas. Oke, let's say future planning-nya ingin uang 1 M. Ya kan? Lalu kita juga harus memikirkan dong hidup kita nanti ini butuhnya apa. Itu kita harus budgeting dulu. Harus budgetingnya tuh harus jelas. Ya kan? Savingnya juga harus jelas. Berapa sih kebutuhan kita setiap bulan? Berapa sih yang harus ditabungkan? Ya kan? Oke, kita nggak usah ngomong pensiun dulu ya. Boro-boro ngomong pensiun. Hari gini aja untuk makan susah. Misalnya seperti itu ya. Tetapi karena kita punya future planning yang jelas, ya, ini kita tulis ya. Maka segala sesuatunya akan menjadi jelas. Future planningnya ingin punya 1 M. Begitu ya. Oke, berarti dengan misalkan dengan gaji kita yang mungkin 10 juta. Atau dengan income kita yang mungkin berapa ya, 50, 100, whatever lah dengan sesuai impian kita sudah harus bisa memplanningkan dulu nih di on paper. Berarti setiap bulan saya harus membudgetkan sekian, ini adalah uang yang memang hangus dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Savingnya harus sekian. Nah, kalau benar-benar impian teman-teman ini lebih besar dari ini, jangan lupa dengan adanya kita memprogram, kita akan terus harus ini belajar terus. Saving supaya uang bisa bertumbuh berarti harus bagaimana? Oh, investasi yang benar. Jadi investasi yang benar harus bagaimana? Bangun komunitas, bangun koneksi-koneksi orang yang positif supaya banyak masukan-masukan. Maka akan menjadi apa? Ini ya Bapak Ibu, carilah action koneksi ya. Ini yang saya highlight. Sehingga nanti teman-teman kayak dikasih tahu gitu kan. Ada banyak orang yang akan terkonek, kalau mau saving yang baik tuh gini, hati-hati, itu investasi bodong, hati-hati itu robot ya. Makanya keseharian kita itu tetap harus positif, supaya inputan-inputan itu akhirnya menjadi positif dan mensupport kita untuk mendukung web attraction ini terjadi. Oke, nah, setelah ini sudah dilakukan ya, future planningnya jelas, budgetingnya jelas, savingnya jelas ya. Nah, tidak menutup kemungkinan ya, resiko selalu terjadi. Even kita mau memprotek diri kita lewat life insurance, jangan asal-asalan, jangan ikut-ikutan, juga harus konsultasi gitu, kiri kanan sama koneksi kita, tanya sebanyak-banyaknya info, minta panduan, minta doa, dan setiap kali kita menginginkan sesuatu, jangan lupa ditulis yang jelas keinginannya apa, actionnya juga harus positif, bersyukur juga dalam hal apapun, apapun yang terjadi tetap harus bersyukur. Nah, lalu kita tulis ya atensinya. Tulis. Terus sudah gitu how to-nya ditulis juga. Oh, how to-nya aku harus invest. How to-nya aku harus how to bikin bisnis UKM dulu, UMKM. Nah, itu benar-benar ditulis. Koneksinya. Oh, aku harus rajin baca buku. Ya. Oh, aku harus cari komunitas yang relate, cari komunitas. Cari apapun yang positif. Ya. Ketika ini terjadi ya, semua sudah dilakukan, afirmasinya apa?
Afirmasinya, aku yakin aku bisa mencapai impianku. Yakin, imani, ya. Lalu syukuri kejadian apapun. Ya, kejadian apapun maksudnya begini. Once time ketika ada masalah tiba-tiba datang, ketika ada hal-hal yang tidak enak datang, kita tidak boleh langsung berpikiran negatif terus-terusan hari demi hari sampai mengganggu semua pikiran dan perasaan kita. Kita harus tenang, kita harus benar-benar ngambil hikmahnya. Seperti yang tadi saya bilang, thanks God, gara-gara ini aku jadi lebih pintar lagi. Gara-gara orang ini berbuat gini sama aku jadi tahu aku harus gimana sekarang. Jadi berusaha sedemikian rupa dari hal kecil, disyukuri seperti itu. Oke, simpelnya cuma seperti ini. Well attraction bekerja dan saya tidak muluk-muluk menggunakan ilmuku harus gini, harus gitu, harus gini. Semuanya dimulai dari bagaimana diri kita sendiri ini positif dulu, sudah tahu bagaimana cara loa bekerja, dan tulis, action, dan syukuri. Maka nanti secara nggak langsung ya, itu akan terjadi dalam diri kita. Nah, berbicara tulis juga harus detail how to-nya, karena begini, kalau cuma tulis, saya ingin punya uang 1 M, tapi how to-nya nggak ditulis, how to-nya tuh nggak tahu. Jadi jangan pernah berharap loa itu bekerja sama orang-orang yang nggak kerjain ngapa-ngapain, nggak bisa. Karena loa itu harus sinkron dengan action, sikap hati yang baik, pikiran baik, perasaan baik tuh harus terkonek dengan kepositifan semua. Ini saling sambung menyambung. Nah, maka step by step-nya adalah seperti ini. Oke, gimana teman-teman? Ada yang mau tanya atau kita langsung case dari teman-teman yang mungkin ingin impian seperti apa? Oke, luar biasa Agnes, kamu semangat sekali. Thank you ya untuk sharingnya. Oke teman-teman, dari tadi saya dengerin Agnes itu sambil sambil mendengarkan ke Agnes sambil mencatat semua kata-kata keywordnya kalau menurut saya. Saat kita punya atensi, saat kita kirimkan energi baik, niat baik, ini intensi positif, somehow semesta Tuhan akan menjawab, semua akan terkonek. Dan jangan lupa kita afirmasi. Nah, ini sebenarnya juga banyak relate-nya nih, Kak Agnes, kalau aku boleh sharekan tadi dengan konsep well-being, pola pikir 4A tadi ya, yang ada awareness, acceptance, dan action. Kuncinya jangan lupa saat melakukan action memang harus ditulis. Ada konsepnya juga untuk penulisan action. Kalau teman-teman di sini banyak teman-teman corporate ya yang istilahnya SMART. Kalau kita punya target harus spesifik, bisa terukur, jangan lupa timelinenya, ini waktunya seperti yang tadi Agnes bilang gitu. Jadi kalau saya bisa ambil sedikit summary-nya sebelum nanti mungkin study case ya Kak Agnes ya. LOA itu bukan hanya sekedar meminta atau kita merasa oh ini kayaknya sesuatu yang aku imani, aku percaya, aku yakini lah ya. Kalau kita nggak ada actionnya, kita nggak buat something untuk mewujudkan di situ, kita tidak tulis dengan detail, itu nggak akan terjadi juga teman-teman, nggak akan bisa terlaksana gitu ya. Jadi mudah-mudahan tadi penjelasan Agnes cukup cukup yang singkat, padat dan saya sih merasanya dalam banget ya Agnes ya tadi cara kamu ngejelasin. Mungkin karena berdasarkan dari pengalaman hidup sendiri gitu ya. Mungkin teman-teman dari sini yang tadi seperti Agnes tanyakan, ada yang masih ingin ditanya, apa kita mau coba mulai buat ini sendiri? Teman-teman kan ini ada yang masih di jalan apa di rumah ya? Mungkin kalau memang ada yang sudah di rumah bisa siapkan kertas dan alat tulis mungkin untuk menulis. Dari penjelasannya Agnes ini ada yang ingin ditanya dulu? Direlatekan dengan well-being? Apa Mungkin sudah saya cukup? bisa minta satu partisipan gitu. Saya sebenarnya lebih lebih senang any objection daripada any question. Jadi Oke. ya Ada mungkin ada ada any objection gitu yang berkaitan dengan loa. Karena saya tertantang karena apa yang saya alami ini benar-benar loa ini saya alami, saya ngalami sendiri begitu. Jadi mari
Bapak Ibu, teman-teman, kalau ada satu case yang ingin diraih atau yang mungkin on progress tapi nggak kesampaian, so maka nanti akan ada any objection yang kita akan tuntaskan bersama di study case ini. Siapa kira-kira ada yang mau share nggak? Ini kita kebetulan kalau saya melihat ini backgroundnya ada yang sudah sebagai entrepreneur, pemilik usaha, ada yang profesional juga, ada yang karyawan. Oh ya, silakan Mas Arya, boleh bertanya Bu Lerem. Mau open mic mungkin atau mau ditulis? Silakan. Boleh saya open mic aja bisa? Ya, silakan Mas Arya. Oke. Selamat malam Ibu Agnes. Malam, malam Ya, Bapak. iya. Nama saya Arya. Saya mau bertanya aja dulu. Ini kan kalau saya mau bertanya tentang waktu ya. Ketika Ibu katakanlah tadi membutuhkan uang 1 miliar untuk apa namanya rencana Ibu sebelumnya. Itu tentunya kan Ibu punya rencana target waktu. Itu nanti buat lagi, planning lagi. Saya harus punya waktunya katakan 6 bulan untuk mencapai 1 miliar itu gitu. Jadi apakah dari tahapan yang pertama itu saya saya menentukan butuh modal 1 M, terus kemudiannya kita menentukan lagi timeline-nya dari situ. Kira-kira Ibu mengerti nggak maksud saya? Pertanyaan saya. Ngerti Ya. Pak. Iya, oke. Thank you Pak. Ini bagus Ya. ini. Sekaligus saya menjawab tadi ya, segala sesuatu yang nggak scalable jadi scalable bagaimana gitu. Oke, berbicara waktu ya, sebenarnya pabrik ini saya impikan ingin punya pabrik itu saya impikannya tuh dari saya masih TK SD itu ya, ingin punya pabrik sendiri ya. Tapi waktu itu saya nggak tahu loa ya, Pak, ya. Nggak tahu loa, sehingga cuma pengen punya pabrik, tapi nggak jelas gitu kan. Nah, singkat cerita, saya tuh memang dasarnya memang tukang ngayal. Jadi apapun saya suka ngayal, mau tidur saya ngayal. Sehingga secara nggak langsung, saya ini kan sudah melakukan eh, atensi ya, tanpa tahu ilmu loa. Nah, otomatis akhirnya dari SD sampai saya punya pabrik itu udah mau menginjak kepala 3 ya Pak ya. Sehingga itu kan sebenarnya waktunya lama. Disitulah saya belajar. Oh alah, kenapa kok saya nggak tahu dari dulu ya ilmu loa? Kalau saya tahu dari dulu ilmu loa, artinya loa ini akan menjadi percepatan saya mencapai impian. Nah, ini dulu ya Pak ya. Jadi untungnya saya tanpa tahu ilmu loa sudah eh, curi start dengan atensi. Atensi ngelihat, bangun komunitas kiri kanan gitu. Memang seneng bergaul ya. Seneng haus atas impian itu ingin tercapai. Wah, saya pengen kenalan sama orang ini, pengen kenalan sama orang itu. Tetapi ketika pabrik itu sudah berdiri, dan pabrik itu berdirinya itu di saat saya tidak terlalu tahu ilmu doa, disitulah saya langsung tiba-tiba tuh turning point saya, Pak. Turning point saya, oh Tuhan, berarti yang selama ini sang motivator selalu bilang, bermimpilah, tulis impian Anda, the power of dream, the power of visualization. Dari situ, Bapak. Jadi saya baru bangun pabrik, belum running pabriknya. Saya baru running pabrik, baru saya belajar loa, Pak. Karena saya merinding semua, merindingnya gara-gara apa, Pak? Salah satu teman saya, ketika saya trial mesin di pabrik, itu kan trial ini, Pak, cerobong asap tuh tiba-tiba itu keluar asap gitu kan. Salah satu teman saya bilang gini, Agnes, apa? Inilah the power of dream. Saya cuma bilang, hehe, iya. Ya memang ini impianku ingin punya pabrik, tapi saya belum tahu loa yang gimana ya. Lihat Agnes, itu cerobong asapmu ngepul. Lihat nih foto-foto kamu, lihat nih foto-foto kamu. Saya langsung, wow, wah,
The Power of Visualization. Nanti malam saya akan baca The Power of Visualization. Saya baca di YouTube, saya cari tahu semuanya supaya impian saya ini bisa cepat, impian saya lain-lainnya. Nah, di situ Pak Ananda ya tadi. Pak Arya. Oh ya, Pak Arya, disitulah saya semakin belajar, saya mulai mencatat, Pak. Saya dalam hati begini waktu itu. Kalau saya tahu LOA dari dulu, mungkin nggak nunggu dari TK, SD sampai saya mau kepala 3 baru punya pabrik. Bisa-bisa saya kepala 2 sudah punya pabrik. Saking saya ini nggak tahu ilmu LOA. Dari situlah saya mulai menerapkan ilmu LOA, karena secara nggak langsung ternyata apa yang saya alami dalam hidup, ternyata secara nggak langsung saya sudah ngalamin ini. Atensi, koneksi, afirmasi. Dan kebetulan kedua orang tua saya itu selalu ngajari gini. Setiap kali saya nangis dari kecil, terus saya terluka, orang tua saya tuh punya kebiasaan gini. Dah, jangan nangis, cuman gitu aja, syukuri aja. Kamu tahu rasanya sakit, kamu tahu rasanya berdarah. Anak kecil, Bapak, disuruh bersyukur rasanya berdarah. Waktu itu saya nggak paham apa sih maksudnya. Nah, di situ akhirnya saya combine, saya pelajari betul-betul LOA itu. Nah, start dari situ, Pak. Another dream, impian-impian besar saya semakin saya tulis, semakin saya catat, saya tulis tanggalnya. Oke. Berbicara tidak scalable menjadi scalable. Waktu saya tuliskan ya Pak Arya, oke contoh ya, saya sudah achieve 1M, saya berhasil bikin pabrik. Lalu ini harus bangun harus beli mesinnya, habis beli mesinnya saya harus dapat investor, habis investor saya harus dapat buyer. Itu akhirnya saya tulis Pak, kayak saya bikin program. Saya tulis step by step, langkah-langkah kecil. Karena apa? Karena saya sudah pernah coba ilmu LOA, setelah punya pabrik itu tuh langsung ngayal. Pingin menjadi pabrik plastik terbesar di Indonesia. Waktu itu ngayal, pengen menjadi pabrik plastik terbesar di dunia. Tapi nggak tahu how to-nya. Jadi kalau kita berbicara jembatan ya Pak ya. Jadi ini saya lagi ada di Madura atau di Surabaya. Saya pengen ke Kutub Utara gitu kan. Wah, terlalu muluk-muluk kan. Maka saya akhirnya buat yang tidak scalable itu menjadi scalable. Oke, berarti saya dari Surabaya harus ke Jakarta dulu. Dari Jakarta saya harus tahu gimana ke Amerika. Oh, harus transit dulu di Dubai. Dari Dubai harus nanti pergi ke Amerika, baru terbang dari Dubai. Dari Amerika baru saya cari tahu how to ke Kutub Utara, seperti itu misalkan ya Pak. Jadi harus jelas. How to planet, menembus langit. Oh, yang ada traveling luar angkasa itu di Amerika. Berarti saya harus ke Amerika dulu, saya cari info. Nah, begitu juga impian Pak. Impian yang saya tadi bilang ya, saya punya tagline itu di teman-teman saya. Agnes itu seorang peraih impian menembus langit, bukan setinggi langit. Karena saya tidak takut sekarang, Pak, untuk memiliki impian setinggi menembus langit itu, karena saya tahu bahwa saya harus bikin jembatan, Pak. Nah, itulah akhirnya yang tidak scalable saya bikin jembatan dulu. Dan saya yakin, yang saya yakini gini, kalau jembatan satu itu saya nggak bisa lalui, boro-boro ke jembatan yang 1, 2, 3, 4, 5 itu sampai yang ke Kutub Utara, menembus langit. Nah, oleh karena tadi saya sudah bangun jembatan 1, jembatan 2, jembatan 3, maka saya tahu Pak, menjadi jelas atensi saya, action saya tahu betul. Oke, jarak saya dari Surabaya menuju ke Jakarta, it's only an hour, 1 jam doang. Jelas bahwa target saya akan nyampe di Jakarta dalam waktu 1 jam. Oke, dari Jakarta pergi ke Dubai. Oh, saya harus nginep. Saya harus nambah waktu 2 hari, 3 hari untuk pergi ke Dubai. Jadi saya scalable jadinya, Pak. Jadi kalau Bapak punya impian yang terlalu besar, jangan takut, Pak. Mau impian menembus langit sekalipun, jangan takut. Dibuat scalable, Pak. Bikin jembatan dulu 1. Menyelesaikan jembatan 1 ini waktunya berapa lama ya? Seminggu, 2 minggu, sebulan, 1 tahun? Ya, menurut saya Pak ya,
Jangan terlalu lama, Pak. Jangan 5 tahun. Nanti jadi nggak terukur, Pak. Kalau 5 tahun itu terlalu lama. Dipecah lagi, Pak. 3 tahun. Bikin dulu 3 tahun. Wah, 3 tahun ini nanti terlalu lama. Pecah lagi, Pak. Bikin jembatan baru lagi. Bikin 1 tahun. Terukur lah ya, Pak ya. Kalau 1 tahun. Oke, dipecah lagi. Berarti yang harusnya Bapak punya impian ya kira-kira 5 tahun. Atau mungkin 10 tahun. Nggak usah khawatir, Pak. Dengan jembatan-jembatan yang jelas itu akan dilalui berapa tahun, tanggal, bulan, tahun, itu harus pasti ya Pak ya. Maka secara nggak langsung atensi Bapak itu akan jelas bahwa dalam waktu 1 tahun aku harus menyelesaikan jembatan satu ini dan actionku adalah ini dan aku mengimani dan aku telah men-setting otakku bahwa apapun yang terjadi, yes, aku yakin ini tercapai, jembatan satu ini bakal kulalui. Apapun yang terjadi, aku akan mensyukuri karena aku bisa, mampu, on progress ya, mampu on progress. Lalu aku syukuri rasa itu, thanks God, terima kasih Tuhan. Rasa ini begitu kuat, Agnes yakin jembatan satu ini bisa. Maka kalau jembatan satu bisa, jembatan 2, jembatan 3 sampai menembus langit, Agnes akan capai. Clear ya Pak ya? Sudah lengkap Clear, ya clear Pak ya? sekali, clear Oke. sekali. Apa namanya, menarik banget ya Bu Agnes, karena sebetulnya apa yang Bu Agnes lakukan itu perjalanan Ibu mungkin kurang lebih mirip dengan saya. Cuman mungkin Ibu lebih berhasil karena saya sudah mencoba menjalankan dalam masa apa namanya kerja saya dalam kurun waktu 30 tahun terakhir ya. Cuman memang kelemahan saya mungkin tidak terlalu spesifik kali dalam hal itu, dan terus juga saya akhirnya terjebak dalam rutinitas sehingga jembatan-jembatan itu tidak terjadi gitu. Jadi yang kita inginkan mimpi besar itu akhirnya jadi yang semestinya bisa kita petakan dan jadi itu akhirnya menjadi jauh. Jadi memang Benar. betul betul kan Bu ya, karena dan saya juga selama ini juga belajar maksudnya membaca berbagai buku-buku Law of Attraction juga, nonton filmnya Secret juga. Cuman kan memang perlu diskusi semacam ini sih, karena ya kalau tidak kayak gitu ya kita membaca dan kita masih agak bingung ini kita mulai dari mana ya gitu. Mungkin ya saat malam ini saya sangat berterima kasih ya bisa mendengar Bu Agnes. Jadi Bu Agnes bisa yang sudah berhasil dalam menjalankan Law of Attraction bisa menjelaskan langsung kepada pemirsa di sini gitu. Dan Oke, juga Pak. dan kebetulan memang saya juga tertarik dengan industri Ibu sih kebetulan, karena ini maaf ya saya mungkin ganggu nambah waktunya sedikit, karena saya dahulu itu di jasa industri cleaning service, dan terus kebetulan kami pernah mengerjakan proyek kami di rest area 57 waktu itu di Kerawang, karena saya kan base-nya di Jakarta waktu itu. Nah, waktu itu memang dari situlah kemudian timbul suatu pemikiran untuk lari ke industri limbah, karena memang di situ banyak limbah-limbah termasuk limbah plastik yang antara lain kayak botol-botol aqua gitu Bu. Dan memang sih waktu itu akhirnya kan karena saya larinya dari cleaning service akhirnya juga mengurusi persampahan, kan juga memang sampah-sampah itu kan ada yang organik non organik. Nah yang non organik itu antara lain plastik-plastik, botol-botol. Nah itu larinya ke pengepul. Dan itu kan memang sampah-sampah kayak botol aqua itu kan jadi biji plastik yang di recycle. Nah itu memang saya terpikir mau terjun ke industri Ibu, tapi kan akhirnya memang hanya sekedar dream gitu ya. Headnya ke sana tuh akhirnya lenyap gitu di telan waktu. Jadi memang kembali lagi malam ini ya saya belajar bahwa memang jembatan-jembatan yang seperti Ibu katakan itu memang penting sekali sih agar berhasil. Kurang lebih Iya. sih begitu ya. Dan mungkin lebih tepatnya agar ini Pak, terus semangat, nggak dismotivasi Pak. Karena jelas, atensinya jelas untuk Bapak menuju ke yang menembus langit itu, Bapak harus step by step dulu Pak.
Ya kan kalau menembus langit kita harus naik roket, roketnya di Amerika. Maka kita start dulu Pak dari jembatan ini ke sini sampai ke Amerika, habis itu ke roket untuk nembus langit kan gitu ya Pak ya. Iya. Nah, dengan demikian kita nggak dismotivasi karena kita jelas, oh saya harus ke Jakarta dulu, Jakarta harus ke Dubai dulu, Dubai gitu Pak. Jadi nggak boring nantinya. Oke, oke. Baik Ya, sih. Terima kasih waktunya Ibu Agnes. Iya, sama-sama Pak. thank you Mas Arya, thank you juga penjelasannya ke Agnes ya. Jembatan-jembatan itu ibarat target kita bisa chunking down. Kalau istilah trainer-trainer itu kita nyebutnya target bisa di chunking down. Jadi jangan terlalu jauh, jangan terlalu lebar. Yang ada jadinya kayak tadi Kak Agnes bilang bisa jadi less motivasi. Ini aku izin membacakan chat box ini Kak Agnes. Pertanyaan dari Mas Nanda, Mbak Agnes kan sudah memimpikan hal ini dari kecil. Pertanyaan saya dengan usia saya yang saat ini, apakah masih wajar punya mimpi yang tinggi? Saya rasa Mbak Agnes memang sudah men-setting jalan hidup Mbak Agnes ke mimpi Mbak Agnes. Saya rasa kita juga harus set mimpi kita sesuai dengan kondisi saat ini, supaya kita nggak jadi stres atau depresi. Nah, tadi seperti komen Agnes tadi, dengan tidak tercapainya mimpi kita. Demikian, Mbak. Oke, Gimana? iya, Pak siapa tadi? Ananda? Oh iya, Pak Ananda. Ya, satu hal yang saya yakini dan saya percaya tidak ada yang terlambat. Kita tahu McDonald ya start kapan? Ya, teman-teman pada tahu ya pendiri McDonald start mulai bisnisnya itu kapan. Terus KFC ya, KFC juga ya pensiun ya, bener ya. Eh, Mr. Sanders ya atau siapa itu ya? Itu juga sudah tua ya. Jadi tidak ada yang mustahil untuk berbicara waktu. Sama halnya juga begini, saya ini Gen X ya, milenial ya. Kalau saya ketemu teman saya, ada satu yang sangat dekat teman saya kenal di sama-sama satu tempat gitu. Kemarin dia sempat masuk di papan pengumuman di Google ya, dia adalah pemegang saham terbesar 10 besar pemegang saham PNLF, Robert Susilo namanya. Dan saat itu waktu saya di pabrik, saya sempat terlilit hutang ya, sempat terlilit hutang. Sementara dia sudah menjadi 10 besar pemegang saham PNLF. Di situ saya langsung, untungnya saya yakin bahwa tidak ada sesuatu yang terlambat kan. Saya sudah nggak fokus sama usia. Saya straightforward, saya tetap fokus sama atensinya. Hey Robert, kamu sudah sampai sana. Aduh, aku kok rasanya ketinggalan. Oke, don't care. Aku start dari sekarang, aku harus mulai dari sekarang, aku harus invest dari sekarang untuk bisa jadi pemegang saham besar juga kayak kamu. Nah, kebetulan saya kan juga ngajar saham, saya juga pelaku fundamental investing. Saya benar-benar belajar buku, bergaul dengan orang-orang yang investing itu. Saya langsung bikin kayak begini, Pak. Persis. Jadi misalkan itu targetnya adalah eh, ini kan uang 1 M ya, saya targetin uang 100 M cash, saya sudah nggak peduli lagi. Kalau si Robert itu sudah punya hari ini, saya belum pegang cash ya, benar-benar belum pegang cash 100 M, don't care sama usia saya yang sudah sekarang mau nginjak usia kepala 4. Jadi saya sudah langsung tulis, saya tidak peduli dengan usia saya langsung bikin jembatan 1, jembatan 2, jembatan 3. Dulu, saking pedenya saya sudah mencapai pabrik plastik itu, saya lupa. Saya lupa terlalu percaya diri, saya pengen punya 105,4 miliar. Saya tulis di mana-mana, saya bikin progresnya di mana-mana, tapi progresnya tuh terlalu loncat. Salah satunya ya Pak ya, progresnya terlalu loncat seperti ini. Kebetulan saya juga agent insurance gitu ya. Jadi saya berarti harus closing orang 100 miliar, 300 miliar. Wow, kan rasanya gimana gitu ya, nggak scalable. Orang closing 10 miliar, 20 miliar aja masih agak langka. Ada, tapi agak langka. Akhirnya saya bikin langsung jembatan-jembatan itu. Jadi tidak ada yang terlambat, Pak. Akhirnya saya berhasil closing 20 M. Padahal saya impiannya 300 M, 100 M. Saya berhasil closing 20 M dan waktu itu saya happy banget. Wow, iya ya, kenapa kemarin terlalu loncat ya jembatannya. Mulailah saya akhirnya menyadarkan diri, saya bikin jembatan-jembatan itu, Pak. Jadi don't care dengan waktu saya dan don't care dengan usia.
Tidak ada yang terlambat ya Pak ya. Terus tadi apa pertanyaannya Bu? Ya, jadi Eh, sebenarnya cara untuk men-settingnya sih. Gimana cara untuk men-settingnya supaya mimpinya bisa sesuai dengan kondisi, menghindari rasa stres atau depresi kalau nggak tercapai. oke. Nah, tadi kan akhirnya saya bikin lagi kecil-kecil dan saya sudah tidak peduli lagi ya sama usia saya bikin kecil-kecil. Jadi waktu itu saya kecilin lagi. Ketika mau bikin yang berikutnya, karena kebetulan itu closing, terus saya mau bikin lagi itu susah. Susah, tapi waktu itu saya syukuri, terima kasih Tuhan rasa ini begitu kuat. Sekarang saya tuntun saya mau bikin jembatan plan-plan yang terukur. Jadi saya mulai bikin, saya kecilkan Pak, supaya jadi scalable. Jadi contoh ya, saya sharekan dulu contoh misalkan seperti ini. Saya ingin memiliki uang 1 M ya. Saya ngomong kecil dulu. Terus untuk menjadi 1 M itu begitu susah, ya kan? Akhirnya saya harus bikin scalable dulu, kecilin dibagi 2 500. Kayak 500 juta untuk cash masih susah. Saya masih banyak kebutuhan, saya masih pengen beli ini. Saya kecilin lagi. Saya kecilin lagi menjadi 250, kecil lagi menjadi 100, kecil lagi menjadi 50. Kita mungkin jangan ngomong punya uang 100 M atau 1 M ya, tapi passive income. Jadi bisa jalan terus ya keuangan itu. Oke, supaya saya bisa memiliki passive income atau income bulanan itu sebesar 100 juta per bulan, saya harus bagaimana ya? Kok kayaknya terlalu besar ya, nggak terukur. Gimana caranya punya penghasilan bulanan 50 juta? Kayaknya masih belum terukur ya. Kecilin lagi Pak, kecilin dulu Pak. Nah kalau sudah dikecilin Pak, Bapak akan ada di rasa bahagia dan bersyukur Pak. Itu yang penting. Misalkan sekarang belum pernah menginjak di penghasilan 1 bulan 20 juta. Yang penting jembatan 1 dijalanin dulu. Tujuan jembatan 1 dijalanin dulu itu kita akan mengeluarkan perasaan bahagia, perasaan positif, perasaan bersyukur. Dengan perasaan bahagia, positif, bersyukur, maka segala energi positif itu akan datang kepada kita termasuk ide-ide positif. Oh, 10 juta, 20 juta ternyata begini. Aku bahagia, aku bersyukur. Berarti bisa dong. Kalau 20 juta aja bisa, 50 juta bisa. Ingat ya Pak, karena rasa syukur itu keluar, hal-hal positif masuk semua termasuk ide-ide positif. Koneksi positif, teman positif, apapun positif. Tapi ingat, ketika ada masalah sedikit aja, itu wajar kita stres, tapi kita jangan terpuruk, langsung syukuri. Bersyukur Tuhan, kejadian ini terjadi pada aku sekarang jadi pintar, aku sekarang jadi tahu, aku sekarang jadi punya pengalaman. Abaikan itu, langsung segera tepis hal negatif. Lalu kita bisa punya plan untuk tahapan ke gimana punya income sebulan dari 20 jadi 50, 50 jadi 75, 75 jadi 100, terus ya begitu. Nah itu prosesnya ya, semoga itu terjawab. Ya, thank you Kak Agnes. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Mas Nanda. Jadi sebenarnya kembali lagi settingan target disesuaikan gitu dan saat men-setting target juga harus bisa apa spesifik kalau tadi katanya Agnes apa Nes accessible apa tadi aku lupa eh, scalable gitu. Jadi nggak apa-apa kalau mau ditarik untuk mimpi, tidak ada yang terlambat. Cuman maksudnya ya at some point kita juga mesti bisa accept mana yang paling terdekat dulu dari jembatan 1 itu tadi. Dari jembatan 1 kita rasakan, begitu kita bisa raih, ada rasa syukur. Semakin banyak rasa syukur timbul, semakin banyak pikiran positif masuk. Pikiran positif masuk kadang-kadang mungkin dalam menjalani jembatan 1 pun nggak bisa langsung, cuman kok kita merasa komunitas kita bertambah, kita dikelilingi orang-orang yang positif, itu juga merupakan vitamin sebenarnya kalau buat saya, itu energi booster buat kita bisa capai ke target kita. Kurang lebih seperti itu, Mas Nanda, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Oke teman-teman, masih ada lagi yang ingin ditanyakan atau di-share? Ini memang kalau udah sharing begini kita udah nggak sadar udah hampir jam 9 kurang 10, padahal kita targetnya tadi hanya 1,5 jam. Masih ada yang Keti, boleh tanya? Monggo, Mbak Neneng, silakan. Saya mau tanya yang paling dasar dulu sih.
bagaimana yang menciptakan supaya kita tuh bisa selalu bersyukur dalam segala kondisi. Kan nggak mudah itu ya. Gimana tuh caranya? Bagus, saya senang, Bu. Saya sampai ada materi loh, Bu, di kelas saya, di tim-tim saya ya di insurance. Materinya adalah gini, bagaimana caranya bersyukur di saat susah. Karena saya bilang sama teman-teman saya, kalau Betul, bersyukur, Kak. Sulit. bener ya? Ini saya tutup dulu kali ya. Ya, ya. Karena kalau bersyukur di saat senang, nggak perlu diajarin ya. Bahkan orang nggak sekolah otomatis refleks, alhamdulillah. Pasti begitu, nggak perlu diajarin. Ya. Benar, Tapi yang Kak. susah, Bu, saya seneng bertanya gini, Bu, ini nggak bisa instan, harus dilatih. Jadi ini benar-benar kayak exercise, Bu. Kalau pengen punya body yang sehat, langsing ya di usia yang mungkin sudah senior ya seperti Bu Lerem badannya bagus, itu kan harus dilatih, Bu. Capek kan Bu kalau lari setiap hari jauh kayak gitu. Tapi dia latih supaya badannya sehat. Sama Bu, bersyukur di saat susah itu harus latihan Bu, exercise. Contohnya begini Bu, saya coba mundur dikit ya. Ketika saya itu, dulu saya di hitam Bu, lebih hitam dari ini. Hitam dekil gitu ya. Rasa sakit hati itu, wah, Agnes, kamu anaknya pembantu dulu, kamu tuh anaknya ini. Wah, sakit hati itu timbul ya. Bahkan saya nggak tahu rasanya bersyukur itu harus bagaimana tuh nggak tahu. Lalu saya nangis waktu itu ke kedua orang tua saya. Orang tua saya bilang gini, ya disyukuri aja ada teman kamu yang menghina kamu. Loh, kenapa Mi? Kenapa aku harus bersyukur? Ya, karena ada orang yang masih perhatian sama kamu. Coba kalau nggak ada orang yang perhatian sama kamu, siapa yang mau tolong-tolong kamu? Kalau kamu mensyukuri kejadian ini, ketika kamu susah, at least orang ini, hey, Agnes lagi kesusahan, maka akan didengarkan sama orang baik yang akan datang ke kamu. Paham ya, Bu? Jalannya? Ya. Paham, Kak, paham. Iya. Jadi kalau respon hati kita ini positif, kita latihan, Bu. Orang ini nyakitin saya gitu kan. Nah, sama ketika orang itu menghina saya tidak bermaksud untuk menghina balik. Ketika orang jahat sama saya, waktu saya di pabrik saya itu ditipu ya Bu ya. Dan Ibu percaya, yang waktu itu mengakalin saya ya secara transaksi itu, hari ini seluruh pabriknya, seluruh karyawannya dan seluruh keluarganya itu adalah klien besar saya. Karena apa Bu? Ketika saya waktu itu kayak seperti diakalin dengan transaksi, karena orang tua saya melatih saya bilang, Tuhan terima kasih, sakit sebenarnya Tuhan, sakit banget. Bantu saya, kuatkan saya, berikan pengampunan kepada orang ini, dan saya tidak mau menyimpan dendam, karena itu akan jadi toksik buat saya. Terima kasih Tuhan. Gara-gara kejadian ini, saya tahu caranya bertransaksi yang benar. Mumpung sekarang saya masih belum kepala 4, mumpung saya masih belum tambah usia, saya sudah tahu transaksi yang benar seperti apa. Sehingga orang itu jadi kayak nggak tahu sungkan atau bagaimana. Hai Agnes, hai, halo. Tiba-tiba orang itu malah jadi positif ke saya. Nah, jadi itu ya Bu ya, jalan ceritanya tuh harus dilatih Bu. Ketika Ibu latih, lama-lama terbiasa Bu. Jatuh paling dikit ya, paling mentok paling lama saya tuh nangis 1 hari, 2 hari lah nggak nyampe kadang. Udah gitu hilang Bu. Saya terus melatih mencari hal positif. Bahkan saya mikirin, kenapa ya ini Tuhan kok kayak gini? Tuhan mau apa? Aku harus bagaimana? Saya nggak mau sibuk sama masalah saya hanya mau sibuk dengan solusi saya dan ke depan saya harus bagaimana. Ini memang harus dilatih, Bu. Exercise, Bu. Lama-lama Ibu akan terbiasa, lari 100 meter biasa, sekilo biasa, 10 kilo biasa kayak Bu Lerem. Kayak begitu. Jelas ya Bu Neneng ya, semoga ini menjawab Bu Neneng. Iya, terima kasih Bu Agnes. Semangat Mbak Neneng. Pokoknya Terima dalam kasih Kak Kety. satu itu akan selalu ada dua sisi, tinggal kita mau melihatnya gimana. Kalau kita melihat dari kegagalan, kita jadi makin down. Tapi kalau kita melihatnya dari sisi positif, kayak tadi kejadiannya ke Agnes, oh aku ada pembelajaran saat aku ditipu, gitu ya. Itu jadi bisa lebih menaikkan energi positifnya. Oke teman-teman,
Ya, semoga pertanyaan tadi Kak Neneng juga bisa sedikit banyak membantu teman-teman karena memang saat kita mau berbicara mengenai financial well-being, berbicara target, nggak selalu positif, nggak selalu semuanya mudah, nggak selalu semua mimpi kita bisa mudah tercapai. Kayak tadi yang dijelaskan Mas Arya atau pertanyaan Mas Nanda yang mengenai kalau mimpi terlalu jauh itu bagaimana. At some point ya kita harus bisa aware dengan kondisi kita masih bisa accept. Nah, saat kita bisa accept, disitulah tadi kalau penjelasan Kak Agnes ada jembatan 1, jembatan 2 itu fungsinya di acceptance. Sehingga bisa tercipta, oh oke, action pertama aku mengerjakan jembatan 1. Once jembatan 1 udah selesai, apa yang aku bisa kerjakan? Dan seterusnya. Jadi mudah-mudahan penjelasan kita tadi, terutama dari Kak Agnes, bisa memotivasi Bapak Ibu dan bisa lebih diterapkan, bukan hanya memotivasi ya. Jadi tolong dilatih. Ini juga mungkin PR buat aku juga nih Agnes, gimana caranya bisa bisa membuat Lerem bisa lebih besar, lebih bermanfaat, bisa berkontribusi lebih banyak gitu ya buat ke komunitas. Mungkin nggak cuman di Pulau Jawa, mungkin bisa keluar Pulau Jawa karena di sini ada teman saya Mas Arya juga dari Bali. Mungkin kita bisa berbesar ke sana atau melalui komunitas yang kita punya bisa lebih keluar Indonesia. Itu juga salah satu target-target mimpi-mimpi saya. Oke, teman-teman, ini saya kirimkan survei untuk meningkatkan kualitas layanan kita sambil mohon diisi. Soalnya sebentar lagi saya akan minta teman-teman juga sambil membuka kamera mungkin kita mau Oh, foto. ada pertanyaan lagi satu, boleh nggak, Ya, Ibu Lerem? nggak boleh sih ya, tapi ayo silakan Mas Arya. Ya, Mumpung aja. terima kasih. Cepat aja nih buat Bu Agnes. Bu Agnes, saya tertarik sama pabrik Ibu. Mungkin ada apa ya website atau apa gitu. Saya pengen tahu apakah produknya Ibu itu ekspor atau bisa dijual lokal. Terima Oh, kasih. itu tadi aja Pak, follow tadi IG Ya. saya udah. Tadi. Nanti saya bisa share kalau misalnya ada beberapa sosial medianya dari Ya, itu. Kak Klik Agnes. Plus Tindo itu Pak. Klik Plus Oke, Tindo. baik. Iya, oke. Iya, iya. Terima kasih Bu Agnes. Iya, sama-sama. Oke, mungkin saya sekali lagi saya masukkan lagi satu link supaya saya mewakili sahabat Lerem dan juga Kak Agnes yang sudah cuap-cuap nih dari tadi kita 1 jam lebih. Silakan diklik linknya, itu adalah traktir kopi. Jadi silakan teman-teman isi, pilih mau traktir 1 cup kopi buat Kak Agnes, 2 cup kopi buat saya biar saya nggak ngantuk. Misalnya silakan diklik. Ini merupakan salah satu sharing energi aja. Jadi supaya kelas malam ini juga bisa lebih bermanfaat. Dan sambil nunggu, saya minta kesediaan Bapak Ibu yuk untuk bisa open cam. Saya akan stop dulu untuk chat-chatnya. Kita akan adakan foto sesi. Siapa yang mau open cam? Oh, di sini juga ada Kak Oni. Hai Kak Oni, ini teman-teman dari Bali nih ada beberapa nih kayaknya. Silakan teman-teman yang mau open cam. Kak Jo. Oh, hai Mbak Ika, aku baru lihat kamu. Mbak Sarah, tadi sempat dengar ya Kak Ika ya, kayaknya agak terlambat datangnya ya. Iya, agak terlambat tuh Keti, sorry. Apa-apa, tapi mudah-mudahan beberapa materinya bisa ini ya, bisa bisa diikuti. Nggak apa-apa, nanti kalau misalnya ada pertanyaan kan udah tahu nomor handphone saya, bisa tinggal ini aja, kita diskusi di WhatsApp. Oke, mungkin saya coba di hitungan ketiga ya. Kan Neneng mau open cam lagi, say? Nah, senyum ada ceria. Oke, di hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi dong. 1, 2, 3. Tunggu sebentar ya. Ini ada teksnya Mbak Oni. Hai Mbak Oni. 1, 2, 3. Oke, teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Luar biasa Kak Agnes. Nggak sia-sia ini. Apa namanya, menyiapkan materi last minute. Kita cuma baru ngobrol tadi siang buat rehearse. Hasilnya luar biasa. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman, untuk sahabat Lerem. Monggo kalau misalnya ada pertanyaan atau ingin mengkontak Kak Agnes untuk banyak diskusi juga silakan bisa melalui saya, nanti saya bisa teruskan ke Kak Agnes. Boleh ya Kak Agnes ya? Kebetulan soalnya Kak Agnes juga seorang financial consultant, jadi monggo jika misalnya ada sedikit kebingungan untuk bisa memilah-milah financial aspek
gitu ya, baik menggunakan financial calculator dan segala macam, mana yang saving, mana yang expense, mana untuk proteksi. Bisa langsung juga ke Kak Agnes, silakan chat ke saya aja, bisa melalui DM Sahabat Larem atau direct ke saya. Again, sekali lagi terima kasih. Ya oke, nanti linknya kita bisa share juga. Thank you teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Again, Agnes, thank you so much. Kita besok-besok bikin kelas lagi kalau offset ya Agnes, bikin-bikin workshop kalau misalnya di relokasi Jakarta, kayaknya menarik juga nih, sesuatu yang bisa kita mainkan. Atau mungkin saya main-main ke Surabaya mungkin ya. Larem goes to Surabaya. Ya, Kak Devita ya. Ini kebetulan ada tim-tim support dari Larem juga. Oke, again, terima kasih. Agnes, luar biasa. Thank you. Akhir kata, saya mengucapkan selamat istirahat. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Salam sehat, salam Larem. Sampai bertemu lagi. Terima Bye-bye. kasih.